Mas, kok dari tadi nggak ada tidur? Malah melamun terus. Mas, Mas, Iya, gimana? ini saya perhatikan Mas. Dari tadi kok melamun terus. Penumpang lain pada tidur, cuman sampean aja yang nggak tidur. Mabuk ya? Oh, enggak mas. Saya kalau misalnya perjalanan mobil kayak gini, emang nggak biasa tidur. Ya, hitung-hitung nikmatin perjalanan lah. Oh alah, kirain mabuk. Kalau Enggak. mabuk itu plastiknya ada di depan. Iya, makasih. Dari tadi belum dijawab loh Mas. Jadi ini tujuannya mau kemana? Kalau ke pasar masih jauh? Oh enggak, paling sekitar setengah jam lagi lah. Oh, ya udah. Kalau gitu saya turun situ ya mas. Oh, oke boleh. Ini pun kebetulan ada satu penumpang yang emang turun di sana. Jadi sekalian aja ya. Oh, iya. Akan ada titik di mana kita merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa, harus gimana, kemana arah selanjutnya. Semua keadaan seolah memusuhi, dan tidak ada yang mengulurkan tangan ketika kita membutuhkannya. Hal yang membuat jauh lebih sakit dari melepaskan itu berpegangan pada sesuatu yang menyakitimu secara perlahan, hingga akhirnya kita dituntut untuk berkencan pada kesendirian. Terkadang pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat, namun kenangan dan perasaan membekas terlalu lama. Pergilah, lekas kau pulang akan membawa cerita. Makanya kali ini ingin rasanya pergi yang belum tahu kemana harus dituju. Rasanya ingin merecovery dengan caraku sendiri. Entah apa yang kutemukan di perjalanan kali ini, setidaknya ini bisa sedikit memberi ruang isi kepala dan bisa meredakan perasaan hati. Orang yang kasih saya 1 juta dapat 70 dari. Kok tiba-tiba kayak gitu? Canda mas. Tadi kasirnya lagi ngambil kembalian tapi masnya malah pergi gitu aja. Jadi nitip saya untuk ngasih ke mas. Untung masih ada di sini. Duh astaga, lupa saya mbak. Makasih ya. Pasti mas yang dipikirin sampai kelupaan gitu. Yaudah mas kalau gitu saya duluan. Ya sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama mas.
Cari ikan apa, Kak? Cari ikan. Ini berapa ya, Mbak? Sekilonya 50. Boleh deh, Mbak, ini. 2 ekor. $38. Oke. Kalau ya. Iya, Kak. Kasih ya, Kasih Mbak. ya. Mas, beli jagungnya 1 bungkus sama kolnya 1 bungkus. Pokoknya 1 plus jagung. Ya, Mau yang mana? yang mana aja lah, Mas. Ini Boleh? Sama jagungnya 1. Oke. jagungnya 1. Ada lagi tambah? Udah, itu aja. Orang yang ngasih saya 500.000 dapat 20.000. Kamu kan? Ini belanjanya, Mbak. Oke, makasih ya, Mas. Aku Ciko, yang kemarin di Alfa. Aku Rara. Ya, aku inget kok. Kok di sini? Iya, kebetulan aku lagi jalan-jalan aja sekitar sini. Kamu bisa masak? Cuma disuruh belanja aja sih sebenarnya. Bisa masak. Cuman ya gitu deh. Oke. Kamu sendiri ngapain jalan-jalan di pasar sendirian? Aku kan pendatang. Jadi aku juga baru pertama kali datang ke sini. Jadi ya jalan-jalan sekitar sini aja. Seriusan kamu pendatang? Iya. Di sini ada tempat wisata gitu nggak sih? Tempat wisata? Iya. Ya ada. Kamu bisa anterin? Bisa sih, tapi nggak sekarang. Kalau besok gimana? Besok aku free kok. Ya udah, kalau gitu aku tunggu besok. Ketimbang selama di sini aku cuman keliling di pasar aja kan. Iya sih. Cuma ya itu masalahnya. Aku kan nggak ada kendaraan di sini. Pakai motorku aja, aman kok. Oke. Makanya Mas, masalah itu diajak jalan-jalan aja biar masalahnya keenakan. Iya Mbak Rara. Bener kan? Nggak usah pakai mbak, arah aja biar enak. Oke. Memang semuanya terasa bising. Di tengah suasana keramaian pun rasanya seperti di ruangan yang hampa. Berawal dari perkenalan singkat yang tidak biasa, sampai-sampai kamu bisa merasakannya ya, Ra. Tempat ini namanya Riam Inam Kelima. Dulu tempat ini tuh dipakai untuk bebantan atau manumbal. Ya bisa dibilang kayak acara adat gitulah. Bersih-bersih desa atau tasyakuran. Cuma ya itu terakhir dilakuin tahun 1987. Terus kayaknya terakhir di tahun 1999 gitulah. Udah resmi nggak dipakai lagi untuk acara adat kayak gitu. Nah, maka dari itu semenjak tahun 2010 sampai sekarang tempat ini tuh udah diresmiin sama Dinas Pariwisata setempat sebagai tempat wisata. Kamu tahu banyak hal ya tentang tempat ini? Nggak salah sih aku milih kamu jadi tour guide pribadi. Nggak tour guide juga lah, masa jadi tour guide sih? Oh ya, Ra. Fotoin aku dong. Boleh. Sini. Nih. Hati-hati. Oke. Hati-hati. Oke. Lagi. Oke. Kita selfie yuk. Boleh. Gimana bisa? 1, 2.
Makasih ya, udah temenin seharian ini. Ara, hei. Sorry, kenapa? Gimana tadi? Ini, makasih ya udah temen seharian ini. Gak enak aku jadi ngerepotin kamu. Nggak apa-apa, mumpung kamu ada di sini, aku bisa nemenin kamu jalan-jalan di sekitar sini. Oke. Oh ya, besok kita jadi nggak ke tempat yang kamu bilang apa tadi? Oh ya, tempat rahasia. Boleh, tapi besok agak sorean ya, soalnya kayaknya besok aku ada kerjaan. Gak apa-apa kan? Oke, nggak apa-apa dong. Yang penting mah nggak ngerepotin kamu juga. Oke. Nah, nanti kamu bawa motornya aja. Terus nanti kamu anterin aku pulang. Terus kalau besok aku kerjaan aku udah selesai, kamu jemput aku, kita pergi sama-sama ke tempat rahasia itu. Oke, boleh. Udah jam segini, pulang yuk. Kamu? Mau bayar, Mbak? Iya dong. Minumannya 2, ininya 1. Kayak kiris ya. Situasi ini terasa berbeda. Dia membawa senyum kebahagiaan. Tetapi aku belum berani menyatakan sesuatu apapun. Karena takut ini justru merubah suasana. Gimana, Kak? Udah siap belum? Udah dong, harusnya kamu tuh udah siap belum aku ajak ke tempat rahasia yang aku bilang tadi? Aku sih siap aja, kemanapun Turget ngajak, gas. Barang kamu ada yang ketinggalan nggak? Harusnya aman sih, nggak ada kok. Kalau kerjaan kamu hari ini gimana? Lancar? Lancar, soalnya semuanya udah aku kerjain. Jadi semuanya aman. Biar bisa ngajak tamu jauh jalan-jalan ya? Sudah. Wow, ini keren sih. Cik, lihat. Kalau bahasa orang sini bilang bagus apa? Bisa juga janga. Janga nih. Suka. Aku suka di sini. Pemandangannya bagus. Jadi ini yang kamu bilang tempat rahasia. Ya, yang aku maksud kemarin ya ini, tempat rahasia ini. Bagus kan? Bagus. Cantik tempatnya. Kayak kamu. Itu yang kita datengin kemarin tuh, di sana. Oh ya? Berarti pasarnya di sana kan ya? Ya bukan lah, yang di sana. Oh, kirain yang di sana. Jadi dari sini kita bisa ngeliat semuanya ya. Kita bisa ngeliat pedesaan yang ada di sini. Banyak banget tuh. Ada asapnya. Itu pabrik sawit. Oh. Kalau kamu suka tempat ini, berarti udah nggak ada lagi lah alasan buat nggak happy lagi. Gimana maksudnya? Jadi gini, simpel aja sih. Setiap kamu lagi ada masalah, coba jadiin masalah itu sebagai teman kamu. Kalau kamu bisa kayak gitu, kamu bakal bisa menikmati hari-hari yang kamu jalanin. Iya ya. Jadi maksudnya tuh jangan lari dari masalah atau lari dari kenyataan lah ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Cuma ya bahasanya yang nggak kayak gitu juga.
Itu kesannya malah drama banget nggak sih? Tapi bener sih, Ra. Sekarang aku paham. Makasih lo ya, udah jadi teman ngobrol aku selama di sini. Aduh, gimana ya? Nggak usah malah terima kasih ke aku. Justru nih, seharusnya kamu tuh berterima kasih ke diri kamu sendiri. Kok gitu? Ya, soalnya aku tahu, menurut aku kamu termasuk hebat sih. Kamu sendiri yang memutuskan untuk bertahan di situasi yang kayak gini. Ini tanpa kamu cerita dari semenjak awal kita ketemu, aku udah tahu loh. Kadang ya, ada masanya kita berada di fase yang ngerasa hidup kita tuh berat banget. Tapi kamu tuh gak sendirian kok. Masih banyak situasi di sekitar kamu yang bisa dijadiin hal-hal positif untuk bisa kamu lampiasin. Makanya, siapapun orang yang pernah nyakitin kamu, ya udah gak apa-apa. Jangan pernah menyimpan dendam apapun. Untuk apa coba, ya kan? Cukup maafin aja, sembuhin diri, perbaikin diri, belajar dari yang udah-udah. Karena suatu saat, kalaupun itu jadi hasil yang baik, bisa jadi orang yang tadi nyakitin kamu bisa lebih menghargai. Kalaupun orang yang pernah nyakitin kamu malah benci, ya udah. Yang penting kita nggak ngerasa ngerugin orang itu. Toh, masih banyak kok orang lain di sekitar kita yang lebih menghargai usaha yang kita lakuin. Makanya, kalaupun terus-terusan dipikirin, masa depan kita tuh terlalu berharga tahu buat dikorbanin demi rasa sakit yang sesaat. Iya, Ra. Kamu bener. Thank you ya, Ra. Udah nemenin seharian ini. Gak usah makasih segala, apalagi sampai ngomong thank you, gak perlu tahu. Oh ya, Ra. Aku pengen denger pendapat kamu deh. Pendapat apa tuh? Kamu ngerasa gak sih, semakin kesini tuh banyak hal yang rasanya tuh kayak berat banget di kehidupan kita. Ini menurut aku ya, menurut Oke. pendapat aku. Kita itu selalu ngerasa kalau kita itu selalu jadi pemenang di dalam kehidupan kita. Makanya kalau nurutin apa yang kita mau itu kayak nggak ada habisnya gitu. Nah, fase itu tuh yang ngebuat kita kadang-kadang ngerasa nggak siap saat ngadepin ritme yang kadang kita tuh nggak bahagia, sedih, ataupun ritme yang sebaliknya. Yang senang terkadang bersifat sementara itu. Makanya kita balik lagi ke sedih itu lagi. Nah, itu Kenapa tuh? terkadang rasa seneng tuh kayak sementara aja. Sedangkan kalau rasa sedih, rasanya kayak lama banget. Misal nih ya, misal kita kan lagi bahagia. Itu tuh pasti kayak sebentar atau kayak sementara aja. Tiba-tiba ada aja yang buat kita sedih. Dan karena kita sedih tadi, kita nyembuhinnya pasti butuh waktu. Nah itu karena kamu tuh nggak nikmatin. Coba sekarang aku tanya, kalau sedih tuh rasanya lama banget. Itu kan karena kita nggak suka, kita nggak bisa menikmati rasa sedih itu, nggak suka sama sedih itu, nggak suka sama masalah itu, ya kan? Ya. Makanya dari awal aku bilang, jangan pernah sedih itu kamu biarin, jangan pernah juga masalah itu kamu diemin, pasti nanti bakal berlarut-larut. Ajak aja kemanapun masalah itu yang kamu suka, pasti perlahan-lahan bahkan secepat itu sedih itu pasti akan hilang. Sekarang aku tanya deh sama kamu ngerasa seneng atau enggak? Kalau sekarang ya seneng lah. Nah itu beda lagi kalau kamu pas lagi ngerasa sedih, melamun, merenung di dalam kamar. Oh iya, Ra. Kenapa? Kayaknya lusa aku udah harus pulang deh. Berarti besok kamu terakhir dong di sini. Iya. Kalau gitu besok makan malam bareng mau nggak? Mau?
Mau banget? Oke. Kadang cinta bersemi di waktu dan situasi yang tidak terduga, seakan tidak datang secara tiba-tiba, melainkan mengendap-endap, menyusup untuk meyakinkan diri, hatiku sudah ada di genggamanmu. Oke. Oke. Iya. Hati-hati. Oke. Kalau gitu aku langsung pulang aja ya. Ya. Ini gimana cara ngintip-ngintipin ya BTW? Oke. Eh. Kuncinya kejauhan. Kuncinya kejauhan. Kuncinya kejauhan. Kuncinya sama kamu ya? Oh iya. Sorry lupa Iya, it's okay. It's okay, it's okay. Oke. Hey, Hai. udah lama? Enggak sih, aku baru Ternyata deket ya? deket dong. Aku kan udah bilang kalau tempat ini dekat dari tempat kamu nginep. Udah. Gimana? Kamu mau pesen apa? Apa ya? Tuh ada fish roll. Fish roll aja deh. Sama. Satu lagi deh. Oke. Terus apa lagi? Aja. Ada ini, kamu mau? Boleh deh satu. Oke. Udah deh ini aja. Ini aja. Ya. Minumnya kamu apa? Apa ya? Aku kopi just deh. Kamu? Aku teh jahe deh boleh. Oke. Oh ya, Ra. Kerjaan kamu gimana hari ini? Lancar? Lancar. Bagus deh. Kamu besok jadi pulang. Jadi, cuman kayaknya sekitar jam 8 gitu deh. Cuman ya balik lagi, tergantung mobilnya sih datang jam berapa. Kenapa sih? Kok kayak gelisah gitu? Oh iya, Ra. Aku pengen nanya sesuatu deh. Nanya apa? Jadi, Sebentar. Ada yang nelfon aku angkat sebentar ya. ya, Halo. Aku di sini. Oh, oke. Jadi gimana tadi? jadi, Hai. hai. Hai, kamu ada di sini. Iya. Kenalin, ini teman aku yang aku ceritain kemarin ke kamu. Kamu ingat kan? Oh. Kenalin, aku Vino, cowoknya Rara.